Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, ketua kelas siapkan dulu. Belajar, marilah kita berdoa untuk kebaikan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Nana, kita akhirnya bertemu kembali dalam pertemuan minggu ini. Pertemuan kemarin apakah ada kita PR? Belum ada, Pak. Tidak ada, Pak. Gak ada ya? Enggak ada. Ada atau enggak? Enggak. Betul lah. Iya. Iya. Oh ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ada semua, Pak. Ada semua. Iya, Berapa Pak. jumlah kita? 6 orang, Pak. 6 orang. Yes. Oke. Baik, terima kasih ya sama siapa yang ngambilin fokus tadi ketua kelas? Yani, Pak, Yani. Yani. Oh, terima kasih ya sama Yani. Dan yang akan fokus ke Bapak. Baik, kali ini pertemuan minggu ini Bapak membahas materi sebuah tokoh nasional atau daerah yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau ini berasal dari Rokan Hulu, dari Riau. Lebih tepatnya itu adalah di daerah Dalu-Dalu. Kalau anak-anak mau lihat ini gambarnya. Jadi kalian tahu ini siapa? Tahu, Pak. Clue-nya tadi udah Bapak kasih tahu. Tuan Kota Besar. Siapa? Tuan Kota Besar. Satu orang lah, masa semuanya nih? Siapa? Pak, Ya, Rashid. Tuan Tuan Musai, Pak. Dan Kudang Busai. Oke, benar. Tadi di mana dia lahirnya, Rashid? Di rumahnya, Pak. Di Dalu-Dalu. Di rumahnya. Oke, mantap. Dalu-dalu ya, Rashid. Terima kasih untuk Rashid. Iya, Pak. Sama, Pak. Jadi ada pula manfaat Bapak untuk mengajarkan Anda sekalian. Mengapa Bapak membahas tokoh tersebut? Karena beliau adalah tokoh nasional atau tokoh daerah yang dimana tekad beliau sangat kuat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melawan kolonial pada saat itu. Terus Bapak ingin juga membahas biografi tokoh dan peran tokoh dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Langsung saja kita ke kehidupan pribadi tokoh. Tuan Kota Busai ini lahir di Dalu-Dalu, tepatnya di negeri Tambusai, Rokan Hulu, Riau pada tanggal 5 November 1784, dan beliau meninggal di umur 98 tahun pada tanggal 12 November 1882 di negeri Sembilan, Malaysia. Beliau ini lahir dari seorang dari pasangan Tengku Muhammad, yang dimana ayahandanya itu berasal dari Sumbar dan menikah juga pada setempat bernama istrinya yaitu Munah. Jadi Tuan Kota Busai ini dari kecil itu sudah diajarkan oleh ayahnya bagaimana cara ketangkasannya itu lebih berani dengan cara menunggang kuda, terus bagaimana tata cara bernegara pada saat itu. Berikutnya, perlawanan terhadap Belanda pada saat itu dia dimulai dari Rokan Hulu. Dari Rokan Hulu yang dimana memang dari awal mulanya atau lebih tepatnya Tuan Kota Busai ini mayoritas perjuangannya itu memang di Rokan Hulu. Terus beberapa kemudian dia berpindah ke wilayah Natal dan memimpin pasukan-pasukan di berbagai wilayah Natal tersebut. Mengapa ada Tuan Kota Busai diberi gelar Harimau Padri dari Rokan? Siapa yang tahu anak-anak kenapa beliau diberi gelar tersebut?
Ada yang tahu? Maria tahu Maria? Karena dia berani, Pak. Apa? Karena dia berani. Karena dia berani. Yang lainnya? Si Sofia? Kenapa beliau diberi gelar Harimau Padri dari Rokan? Kenapa? Itu yang beri gelar itu siapa? Yang beri gelar beliau itu siapa? Rashid? Dari Belanda. Mengapa Belanda memberi gelar tersebut? Karena dia ikut serta dalam seorang padri, Pak, dan dia seorang yang pemberani. Oleh karena itu diberi oleh Belanda gelar tersebut. Ya. Oke. Ya, plus apa kepada lanjut yaitu gerakan Padri. Ya, gerakan Padri ini dia berawal dari Rokan Hulu, terus dia merantau ke Bonjol dan Raut, tepatnya di Sumatera Barat. Terus beliau Tuanku Tangguh ini ke Bonjol dan Raut itu memperdalami pelajaran agama dia pada saat itu, sehingga dia menyukai pelajaran Padri pada saat itu. Padri itu dalam bahasa katanya itu adalah ulama gitu. Jadi kayak mana pelajaran ulama, sehingga dia menjadi penyebaran ulama atau penyebaran agama Islam pada saat itu. Dia itu belajar dari suatu tokoh yang bernama Imam Bonjol. Jadi ketika dia sudah mendapatkan gelar faqih dari Padri ini, dia membawa kembali ke Rokan Hulu lagi untuk mengajarkan masyarakat kampung dia dan mengislamkan kampung dia itu apa sih sebenarnya agama Islam itu. Dan akhirnya dia sukses untuk mengislamkan saudara-saudara dia di sana. Lalu ada pula akhir perjuangan dari Tuanku Tangguh ini. Siapa yang tahu apa nama benteng dari bekas perjuangan Tuanku Tangguh ini? Iya, yang di Dalu-Dalu. Iya, Sina. Benteng 7 lapis, Pak. Benteng 7 lapis. Yang lain benar apa enggak? Tuh. Benar, Pak. Benar lah. Iya, Pak. Kenapa disebut benteng 7 lapis? Karena ada 7 lapis, Pak. Apanya? Bentengnya, Pak. Pertahanannya. Yang lain. Kenapa disebut benteng 7 lapis? Karena ada tanaman bambu supaya 7 lapis, Pak. Kenapa beliau menanam bambu? Karena itu alat untuk berperang yang itu. Pertahanannya kuat, Pak. Jadi pada saat itu kenapa beliau menanam benteng 7 lapis? Karena pada saat itu bambu yang dipakai beliau adalah bambu yang sangat kuat, sehingga walaupun pedang, walaupun senjata pun tidak susah gitu menebasnya. Walaupun bisa, tapi dia tebas gitu. Dan daun-daunnya sangat lebat. Jadi itulah mengapa kolonial Belanda pada saat itu susah menghancurkan bentengnya, karena bentengnya itu dilapisi 7 lapis bambu tersebut. Terus ada pula Belanda ini tidak habis pikir ya bagaimana dia menghancurkan bentengnya tersebut. Jadi ada 3 caranya itu. Yang pertama itu Belanda menyebar koin golden. Kita ketahui pribumi kita, masyarakat pribumi pada saat itu kondisi masyarakatnya dalam hal ekonomi sangat minim gitu. Apalagi pada saat itu kita dijajah oleh kolonial, makan aja kita sudah susah gitu. Jadi pada saat itu Belanda menyebarkan koin golden di daerah kawasan benteng 7 lapis, tepatnya yang di bambu-bambu tersebut. Terus kolonial Belanda pada saat itu membuat sayembara bahwasanya jika masyarakat atau pribumi itu menemukan koin golden itu bisa membuat atau memiliki haknya itu. Koin golden itu bisa untuk dia gitu. Jadi
pribumi itu berbondong-bondong beramai-ramai mencari koin-koin tersebut yang berada di bambu-bambu, sehingga bambu-bambu itu dicabut sama mereka sampai ke akar-akarnya. Oleh karena itu bambu-bambu tersebut pada hilang gitu. Jadi pertahanan dari benteng Tujuh Lapis itu sudah kosong karena bambu-bambu tersebut, sehingga mudah diterobos dalam jangka waktu yang walaupun cukup lama. Belanda ini menerobosnya, tapi Belanda tetap bisa menerobosnya. Jadi pada keadaan terdesak, Tuanku Tambusai berhasil lolos lewat pintu rahasia, dan masyarakat setempat membuat saran gitu kepada Tuanku Tambusai bahwasanya bagus yang mengungsi ke negeri jiran, yaitu negeri Malaysia. Jadi pada saat dia sudah sakit-sakitan, Tuanku Tambusai ini pergilah ke negeri jiran tersebut, dan beliau meninggal di negeri Sembilan di Malaysia dengan di umur 98 tahun. Dan berikutnya beliau dianugerahkan oleh tanah air, yaitu sebagai pahlawan nasional karena sudah membantu gitu kemerdekaan nasional Indonesia. Baik anak-anak, ada pertanyaan dari materi tersebut? Adakah? Ada yang nggak ngerti atau gimana? Bisa Bapak jelaskan kembali. Sebenarnya Pak, Silakan. Siapa? Fauzan. itu Pak mulai dia melakukan perjuangan itu Pak, kira-kira kapan Pak? Maksudnya? Kan saya datang ke negara itu kapan, dan masa perjuangannya itu dilakukan dari kapan sampai kapan gitu Pak? Berapa lama juga dia melakukan perjuangan itu Pak? Jadi Tuanku Oke, terima kasih kepada Fauzan. Jadi Tuanku Tambusai itu berawal dari Rokan Hulu yang sudah Bapak bilang tadi. Mayoritas perjuangannya itu dari Rokan Hulu pada tahun 1830-an pas masa Gerakan Padri. Gerakan Padri itu kan dari Sumbar, Sumatera Barat. Pada saat itu, pada masa itu Tuanku Tambusai lah menjadi pemimpin Gerakan Padri setelah ditunjuk oleh Imam Bonjol pada saat itu. Ada yang lain? Ya, Sina. Pak, di balik benteng Tujuh Lapis itu ada? Kenapa? Di balik benteng Tujuh Lapis itu ada? Kan gini. Ini di dalam benteng gini. Ini benteng. Di sekeliling benteng itulah bambu. Bambu sebanyak 7 lapis. Jadi bambu itulah untuk melindungi benteng tersebut. Itu. Di dalam benteng-benteng tersebut ya itu kayak lebih ke apa namanya, kependudukan apa aja penduduk masyarakat sekitar gitu, lebih utamanya. Dan Tuanku Tambusai ini juga pernah melawan sebangsanya sendiri pada saat itu. Sebangsanya sendiri karena sebangsanya ini lebih memihak kolonial Belanda. Dan pada saat itu Tuanku Tambusai juga pernah menyebarkan agama Islam ke Sumatera Utara. Dan di Sumatera Utara itu pada saat itu kan raja-rajanya juga dipengaruhi oleh kolonial Belanda. Dan pada saat itu masyarakat Sumatera Utara itu kan belum mempercayai Islam. Itu lebih mempercayai agama dan tradisi nenek moyang, sehingga Tuanku Tambusai ibaratnya kalah telak di situ, sehingga dia balik lagi ke Sumbar. Yang lain? Ya. Kenapa Tuanku Tambusai itu diusulkan sebagai solusi dengan jiran sama banyak wilayah? Ke negeri jiran. Alasan dasarnya apa? Lebih ke keadaan, ke wilayahnya. Karena pada saat itu keadaan wilayah jiran itu sangat memungkinkan dari wilayah kolonial Belanda. Kan kita ketahui sendiri wilayah kolonial Belanda ini kan hampir gitu wilayah Indonesia atau Nusantara kena gitu oleh wilayah Belanda. Jadi disarankan oleh masyarakat setempat Tuanku Tambusai ini diasingkan di negeri jiran Malaysia. Dan beliau juga meninggal di negeri Sembilan Malaysia pada saat itu. Ada yang lain? Bapak rasa cukup, waktu kita sudah banyak sekali nih, udah berapa menit nih nampaknya
Anak-anak juga ada lapar juga perutnya kan. Iya Pak. Bawa uang jajan, kalau enggak biar bapak bayarin. Apa itu ya? Iya. Iya Pak. Jadi sebelum apa? Ya dan Sebelum bantu Bapak. Jadi sebelum Bapak mengakhiri dari pertemuan kita kali ini, untuk minggu depan kita Bapak ngasih PR ya. Wow. Apa tuh Pak? Jadi kalian buat analisis atau kesimpulan awal dan akhir dari perjuangan Tuanku Tangguhsai. Apa kesimpulannya? Dan apa nilai yang didapat dari perjuangan dari Tuanku Tangguhsai tersebut? Gitu. Jadi besok Bapak tagih ya untuk minggu depan. Oke Pak. Oke, ya. Silakan kepada ketua untuk menutupi acara mata pelajaran ini. Disiapkan dulu. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa untuk yang masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua jangan lupa ya fokusnya lagi. Ya, Nanti Pak. dicatat lagi dan selamat beristirahat. Wow. Terima kasih.